Halo, kelompok kami akan mempresentasikan hasil karya ilmiah kami yang berjudul Faktor Penentu Harga Desain Logo pada Usaha Kecil. Kelompok kami itu terdiri dari Halo, nama saya Bagas Maurakoso. Saya berasal dari jurusan Desain Komunikasi Visual. Nama saya Hans Richard Sunilata dari jurusan DKV angkatan 2023. Nama saya Ramadilian Syatmaja. Saya berasal dari jurusan Desain Komunikasi Visual BINUSET Malang, BINUSIAN 2023. saya Randy Raga Priyanda, jurusan DKV. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian dari artikel yang kami buat. Jadi, judul artikel yang kami buat adalah faktor penentu harga desain logo pada usaha kecil. Latar belakang kami membuat ini adalah logo adalah identitas suatu perusahaan dalam bentuk visual yang diaplikasikan dalam berbagai sarana fasilitas dan kegiatan perusahaan sebagai bentuk komunikasi visual. Logo dapat juga disebut sebagai simbol, tanda gambar, merek dagang atau trademark yang berfungsi sebagai lambang identitas diri dari suatu badan usaha dan tanda pengenal yang merupakan ciri khas perusahaan. Itu menurut David E. Carter. Logo bisa diartikan sebagai identitas sebuah perusahaan, lembaga, atau apapun itu yang membutuhkan sebuah ikon agar lebih dekat dan lebih dikenal dengan identitas tersebut tentang perusahaannya. Menurut John Murphy dan Michael Rowe, salah satu fungsi utama dari logo ialah untuk mengidentifikasi produk, jasa, ataupun perusahaan. Logo itu bukan hanya sekedar nama, tetapi juga sebagai identifikasi suatu perusahaan. Berdasarkan produk atau organisasi lain, informasi keaslian, nilai dan kualitas produk menambah nilai produk, mempresentasikan aset yang berharga, dan properti legal suatu produk atau organisasi. Sejauh ini, logo sering kita jumpai di mana-mana. Contohnya seperti di produk atau lembaga dan organisasi. Namun, pernahkah terlintas bagaimana logo itu dibuat dan berapakah biaya untuk membuat logo tersebut? Pada umumnya, logo merupakan simbol dari suatu perusahaan, dan perusahaan itu pun kita kenal dari visual logo mereka. Tentunya kita berpikir logo itu sangat berharga dan kemungkinan biaya pembuatannya mahal. Oleh karena itu, dalam artikel ini, kami akan mencari tahu faktor apa saja yang membuat harga desain logo itu mahal. Ya, berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang kami temukan dalam penelitian ini adalah yang pertama adalah apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi harga desain logo. Dan yang kedua adalah apa peran logo dalam UMKM. Dan berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi harga desain logo, dan menjelaskan peran logo dalam UMKM. Ya, sekian dari penjelasan bagian saya. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya pada video berikutnya. Terima kasih. Halo teman-teman, nama saya Hans Richard Sunilata dari jurusan DKV angkatan 2023 akan menjelaskan tentang manfaat dan metode dari penelitian kami. Jadi manfaat dari penelitian kami ini adalah terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama bagi desainer, yang kedua bagi penulis, dan yang ketiga bagi perusahaan kecil. Jadi yang pertama bagi penulis. Jadi bagi penulis ini, agar penulis mendapat pengetahuan tentang faktor yang dapat mempengaruhi harga pembuatan logo. Jadi dengan adanya penelitian ini dapat digunakan oleh beberapa penulis yang tertarik menjadi desainer logo. Yang kedua bagi desainer. Jadi penelitian ini dapat digunakan oleh desainer sebagai dasar dalam memberi harga. Yang ketiga, bagi perusahaan kecil. Jadi agar perusahaan kecil ini memahami bagaimana cara pembuatan logo dan bisa memahami kenapa harganya yang begitu mahal atau harganya yang jauh di atas. Yang kedua adalah metode. Di dalam metode ini terbagi menjadi 3 juga. Jadi yang metode pertama yang akan kita lakukan adalah wawancara.
yaitu kita akan mewawancarai beberapa desainer dan calon desainer melalui media sosial. Yang kedua adalah survei atau kuesioner. Jadi yang kedua ini kami akan membuat survei yang berhubungan tentang pembuatan desain logo dan yang berhubungan dengan penelitian kami, dan kita akan menyebarkan mereka agar diisi oleh beberapa orang. Dan yang ketiga adalah observasi media, yaitu kita mencari seluk-beluk permasalahan melalui internet. Jadi kita mencari sumber terpercaya dari internet dan memasukkan itu dalam penelitian kami. Sekian dan terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Ramadilan Syatmaja dari jurusan Desain Komunikasi Visual BINUS Malang 2023. Pada kali ini, saya akan membahas tentang hasil dan pembahasan dari karya ilmiah yang sudah kami buat. Berdasarkan wawancara dengan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah Anda pernah membuat logo untuk sebuah perusahaan? Yang kedua, bagaimana proses pembuatan logo? Dan yang ketiga, apa saja kendala dalam pembuatan logo? Dari ketiga pertanyaan tersebut, ditemukan hasil 10 dari 10 narasumber pernah membuat logo untuk sebuah perusahaan. Pertanyaan kedua menghasilkan jawaban sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi dengan klien. Yang kedua, melakukan riset. Dan yang ketiga, observasi terhadap pesaing-pesaing dari perusahaan. Hasil wawancara pertanyaan ketiga tentang kendala dari proses pembuatan logo ditemukan sebagai berikut. Yang pertama, brief klien yang kurang lengkap. Yang kedua, kurangnya ide dari para desainer. Dan yang ketiga, bedanya persepsi antara klien dengan desainer. Lalu, berdasarkan hasil survei Google Form yang kami lakukan dengan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah logo penting bagi sebuah perusahaan? Lalu apa alasannya? Dan yang kedua, menurut Anda, apa yang membuat logo itu menjadi lebih bernilai? Ditemukan hasil 9 dari 10 responden menyatakan bahwa logo itu penting bagi sebuah perusahaan. Rata-rata, alasannya ialah karena logo itu merupakan identitas dari sebuah perusahaan tersebut yang menentukan bagaimana respon masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Sedangkan satu responden yang menyatakan tidak, menyatakan bahwa logo tidak terlalu penting apabila perusahaan tersebut memiliki teknik marketing yang baik. Dalam pertanyaan kedua, ditemukan hasil sebagai berikut. Faktor yang dapat menentukan harga dari sebuah logo ialah kesederhanaan dengan jumlah 3 responden, pengalaman desain dengan jumlah 3 responden, kreativitas dengan jumlah 3 responden, originalitas dengan jumlah 4 responden, makna dengan jumlah 4 responden, dan juga efisiensi dengan jumlah 1 responden. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, hai. Saya Randy Raga Priyanda, jurusan DKV, dan NIM saya adalah 23019 59413. Di sini saya akan menyatakan kesimpulan dari kelompok kami. Jadi, logo itu adalah identitas awal dan visual dari suatu perusahaan. Dan yang kami temukan adalah faktor yang dapat mempengaruhi harga itu adalah originalitas, makna, kesederhanaan, kreativitas, pengalaman desainer, dan efisiensi logo. Faktor tersebut juga dapat dipengaruhi oleh kesepakatan dari pihak perusahaan dan juga pihak desainer, sehingga harga logo itu bisa sangat fleksibel sekali. Oke, sekian presentasi karya ilmiah dari kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih.